Oke guys, kita kembali di game lain yang bernama Beretta Mondata. Seharusnya tentang banyak cinta yang bodoh dari si Beretta Mondata, si cewek ini. Kita lihat aja guys. Dia membawa saya dari tempat yang gelap guys. Oke. Dan menjadi tempat yang lebih gelap. Saya cinta dia. Saya cinta dia. Seperti sangat banyak. Saya berpikir bahwa saya dapat mempercayainya. Pasti dia mulu. Tetapi what the freak? Well, saya bunuh dia. Oke. Ini bukan kesalahan saya. Bukan kesalahan saya. Saya berjanji. Saya sumpah. Oke. I mean, ya. What the freak? Apa sih? Saya kenapa jadi R18 gini, bro? Intinya kepalanya lepas, bro. Mungkin teknikalnya salah saya, tapi dia lah yang selingkuh terhadap saya. Oh, nama dia adalah Rodrigo Di Armo. Dia adalah orang yang lucu. Caring apa, bro? Sensitif dan caring, baik deh. Dia memiliki banyak hati. Urso Intrail mungkin keburukan ya. Orang ini memiliki keburukan untuk berhari-hari. Hari ini saya melihat sisi dari Rodrigo yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Seperti apa sih? Kenapa 18 plus gitu, bro? Saya melihat anunya menjadi sangat bertenaga dan biasanya, dan apa sih tendensi keseringan untuk membilang bahwa dia sangat mencintai suatu wanita dan berjanji cinta itu selamanya. Kemudian dia pergi ke suatu taman dan bertemu dengan wanita aneh. Ini adalah kebiasaan buruk dari dia. Jadi, saya membunuhnya. Wow. Seseorang memanggil polisi. Bro, gua pas download kartun-kartun, bro. Gua nggak sangka ceritanya jadi ngeri gini, bro. Tetapi saya memiliki masalah yang lebih besar sekarang. Saya sendirian. Tentu, bro. Pastinya, bro. Siapa yang mau mengikuti lu, bro? Ya, saya bisa seperti mengikuti website pacaran online, atau mungkin ke bar, atau membuat googly eye, menatapi beberapa pria atau sesuatu. Tetapi bahkan jika saya mendapat suatu ngedate, saya akan menjadi sangat self conscious. Itu
sensitif sih guys. Oh, dia adalah wanita gila yang rib apa guys? Pokoknya yang bikin yang bikin kepala orang jatuh lah guys. Apa yang semua pria akan katakan dari sekarang. Tidak ada yang mau ngedit suatu pembunuh. Benar, betul. Saya hanya ingin seseorang untuk mencintai untuk siapa diriku sendiri. Apakah hal ini sangatlah banyak untuk diminta? Oh, ini kita guys, Beretta Mondata. Nama saya adalah Beretta Mondata. Dan saya adalah manusia yang baik. Saya akan mencintai Rodrigo sampai dia wafat guys. In fact, faktanya saya mencintai dia sampai hari ini. Sampai hari ini ketika dia meninggoy, bro, bukannya lu yang bunuh dia, bro. Jadi in a way apa sih, bro? Jadi dalam kata-kata yang gua janjikan itu masih cocok guys, karena dia udah wafat, bro. Tapi sekarang saya harus move on, bro. Apa sih, bro? Ngeri gitu, bro. Oh, Rodrigo, apa yang akan saya lakukan denganmu? Klik here to pay respect. Klik di sini untuk memberi respect. Klik here to desecrate the scope. Klik di sini untuk membuang mayat dari pajangan ini. Waduh, kita respect aja deh. Oh man, apa yang telah saya lakukan? Rodrigo, saya sangat marah dan emosian lah, bro. Saya nyesel, bro. Saya ambil kepalanya dan taruh di apa bau saya. Jadi baru atau tidak? Rodrigo, kenapa kamu membuat saya melakukan ini? Pikir tentang keluargamu. Mamamu mungkin lagi menyiapkan makan malam sekarang. Saya berani berpikir bahwa hari ini adalah meatloaf itu daging-daging gitu, bro. Hari ini favorit kamu. Tetapi tempat duduk di mejanya itu akan kosong dan menjadi sangat horor di matamu. Saya dapat mengirim ibumu suatu kartu simpati karena dia merupakan wanita yang sangat baik. Setidaknya ini yang dapat saya lakukan. Dear Mrs. D'Armo, anakmu adalah selingkuhan yang jorok, busuk. Tetapi saya sangat minta maaf dan menyesal saya harus membunuhnya. Saya sangat percaya bahwa kebahagiaan yang dia bawa di dalam kehidupanmu. Apa sih ini, bro? Sama dengan penderitaan yang dia bawa
ke gua. Saya harap kamu tidak berpikir rendah terhadap saya untuk mengikuti hati saya. Yours always, Berita. Saya menjilat suratnya. Ini terasa manis dan lengket. Tidak, tunggu. Saya masih memiliki beberapa darah Rodrigo di finger jari saya. Sekarang suratnya jadi bloody dong, jadi berdarah dong. Gua harap si penyuratnya tidak apa-apa, bro. Selesai saatnya untuk menyiapkannya sebelum polisi datang. Oke, bro. Ini later. Oke. Sudah lebih siang, bro. Dan saya merasa sangat baik. Mataharinya keluar. Orang-orang terlihat ramah. Dan saya belum ditangkap. Dan saya sendirian. Oh Tuhan, ini adalah yang paling buruk. Kenapa orang tidak menyukai saya? Apakah ada yang mendapat lebih parah di hari ini? Berita, apakah itu kamu? Oh tidak, itu adalah Roxane di Armor. Saya hanya tahu bahwa saya dapat mencarimu di sini, Berita. Kamu dan Rodrigo pernah menyukai berjalan di sini di hari yang bagus. Ya, saya sangat minta maaf tentang apa yang terjadi terhadap anakmu, Mrs. D'Armo. Terjadi? Apa yang kamu maksudkan, sayang? Sangat awkward. Rupanya Mrs. D belum mendapatkan surat kita, guys. Saya tidak mau memiliki percakapan ini di dalam hadapannya. Ya, tentang apa yang terjadi terhadap anakmu. Tidak ada apa-apa. Anakmu sepenuhnya tidak berkepala. Maksudnya mati. Anakmu ini masih memiliki kepalanya dan belum mati. Apa sih lu, bro? Mrs. D'Armo, ada sesuatu yang harus saya memberitahukan kepadamu. Mrs. D'Armo, anakmu adalah seorang bajingan dan saya harus membunuhnya. Tetapi saya tidak tidak menghancurkan mayatnya. Maaf Nyonya Di, saya harus rally. Saya telat untuk balet les balet punya saya. Ya, sepenuhnya les balet. Oke, bro. Dan apa yang kamu pelajari hari ini, sayang? Dia tahu, bro. Bagaimana cara
bagaimana cara bergerak. Dan Seraun itu menari-nari setelah kamu membunuh anak saya. Nyonya di Armor, saya dapat menjelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan, sayangku. Apa sih masak? Saya tahu hal ini terjadi. Kadang-kadang. Masa sih bro? Kadang-kadang. Tapi seperti yang kamu dapat mengimajinasikan, kehilangan anakku si Rodrigo sangat membuat saya merasa kosong. Halo Raura. Kamu mengerti kan? Oke. Saya sorry dan sepenuhnya Nyonya Di. Apakah ada yang dapat saya bantu? Buhu. Itu cerita apa? Ini cerita tentang cinta kebodohan dari Beretta Mondata, guys. Beretta Mondata itu karakter ini, guys. Si wanita ini, guys. Intinya dia lagi diselingkuh, guys. Baru dia membunuh membunuh anak dari ibu ini, bro. Jadi kita lagi berbicara, guys. Gue kira cerita kartun, guys. Rupanya game horror, guys. Bukan game horror sih, guys. Game thriller kah? Termasuk game kah? Ya, guys, ini game, guys. Apa yang harus saya lakukan terhadapnya? Gini deh. Oh, Beretta, ini sangatlah menyakitimu untuk mendengar kamu berbicara seperti itu. Saya sangat berharap kamu tidak melewatkan emosimu ke anakku dan menghancurkan hubungan kita. Loh, chill banget ibunya, bro. Dalam case apapun, apa yang telah terjadi, telah terjadi. Tidak ada cara untuk membalikkan anak saya ke kehidupan. Jadi, saya masih saja move on aja deh. Mending move on. Apa sih, bro? Aneh, bro, ceritanya. Kamu tidak marah? Oh, sayang Beretta. Hidup itu sangat singkat untuk dibuang ke emosi lah. Masih ada emosi yang lebih baik untuk dirasakan. Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Kamu maksud lu seperti cinta? Saya telah mencari terhadap cintaku setelah anakmu meninggal. Maksud lu seperti kebahagiaan? Rodrigo pernah membuat saya bahagia sampai akhirnya, well, Rodrigo itu ya anak dari ibu ini, guys. Pacarnya kita, guys. Oh, kita marah, guys. Saya pasti akan emosi setiap saat jika saya perlu. Apakah mayonnaise adalah suatu emosi? Ngakak sih, guys. Kita coba ini, guys. Tidak, Beretta, mayonnaise bukanlah sebuah emosi, bukanlah sebuah perasaan, bro. Well, dalam kasusmu, ini sangatlah bagus untuk melihatmu, sayangku. Saya harap
kamu tidak melewatkan perasaanmu yang kepada anakmu, membuatmu berpikir hal yang lain terhadapku. Ini lo dia udah baca suratnya, bro. Ini adalah surat yang sangat manis yang kamu kirimkan ke saya. Apa sih yang kamu tulis? Saya harap kamu tidak berpikir rendah tentang saya untuk mengikuti hati saya. Well. Tidak, Beretta sayangku. Saya tidak akan pernah berpikir rendah tentangmu untuk hal ini. Todel U apa, bro? Lah ditinggal gitu, bro. Ini berjalan sangat baik sebenarnya. Emang sih, bro. Saya berpikir bahwa dia ingin mencabut kepala saya. Waduh, ganas banget, bro. Hahaha. Tetapi serius, saya sangatlah bahagia untuk dapat melihat Nyonya Di. Apa sih, ada yang aneh dengan percakapan ini, bro? Saya sangat bahagia untuk melihat Nyonya Di menanggapi kehilangan anaknya dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, dia adalah wanita yang manis, dan saya rasa dia menyukaiku. Jam berapa ini? Saya berada di jam mood yang bagus dan dapat menselebrasikan hal ini dengan sebuah minuman. Saya rasa ada suatu bar di sekitar sini. Mungkin saya akan mencoba ke sana. Siapa tahu, mungkin saya akan mendapatkan cinta. The Old Jameson Distillery, oke. Wow, bar ini sangat rame dan berisik. Kamu mungkin dapat membunuh seseorang di sini dan tidak ada yang peduli. Hei, saya tidak berkata bahwa saya akan. Apa sih, bro? Kenapa kita main psikopat, bro? Cuma aku dapat. Jika saya perlu, aku dapat, bro. Permisi nona. Hah? Siapa nih orang? Apa yang dia inginkan? Nama saya Gus Gradenko. Saya adalah penyuratmu. Oke. Oh. Lihat ukuran dari bit apa, guys? Bukan kumis, guys. Kumis gak sih? Kumis kah? Janggut kah? Oh, ukuran janggutnya. Saya berheran kenapa dia di sini. Halo Gus, saya Beretta Mundata. Dapatkah kamu memperbolehkan saya untuk membeli kamu suatu minuman, Beretta? Oh, kamu sangat baik, Gus. Itu sangatlah aneh. Go away. Minggir gak sih lu? Apa sih? Minggir gak sih lu, orang tua aneh?
buat minuman saya 2. Saya lagi coba untuk apa sih? Forget apa sih? Kenapa gua ingat Inggrisnya? Lupa Indonya, bro. Saya masih mencoba untuk melupakan pembunuhan yang telah saya lakukan. Sorry, saya tidak dapat minum karena saya apa sih orang ini? Saya tidak dapat memberi minuman karena saya bro, apa lagi bro? Menghancurkan mulut saya. Dia aja deh paling normal guys. Oh, kamu sangat baik Gus. Barkeep, dapatkan anak ini sebuah bir. Oh, jenis yang mereka iklankan di televisi untuk gadis yang cantik. Oke. Minuman terlihat di meja, oke. Saya heran untuk sedetik, kemudian saya minum. Ini terasa well, ada rasa kok. Ini jijik bro. Tapi yang penting pikirannya kan. Demi apa sih? Lakukan kepada saya body good untuk duduk sebuah pel. Apa sih cara translate-nya? Gue gak ngerti bro. Serup. Oh, ini meletakkan api di dalamku. Saya sangat memerlukannya. Saya melihat beberapa sesuatu hari ini, Nona. Dan saya belum pernah melihatnya di sini dalam 30 tahun dari pekerjaanku. Surat yang dipenuhi darah sangat membuat gua apa sih shiver, macam Spider-Man gitu deh. Menggigil. Saya rasa siapa sih yang masih mengirim surat berdarah hari ini? Mungkin seperti psikopat sepenuhnya. Mungkin seperti orang yang sangat keren. Mungkin ada suatu gadis yang membunuh pacarnya yang yang sepenuhnya tidak relate ke saya, tidak ada hubungannya ke saya, dan walaupun membunuh pacarnya mungkin adalah orang yang sangat menakjubkan dan membutuhkan cinta dan kebahagiaan. Nice. Mungkin suratnya hanya suratnya jatuh mungkin dan berdarah. Ngakak bro. Ini sih guys. Bali Wakin. Gak tahu gue guys, gak tahu cara translate-nya. Saya
Treat. Apalagi treat. Saya menangani surat dengan sangat sangat halus. Tidak mungkin ada surat, pasti tidak mungkin ada surat yang berdarah di dalam mata gua. Pasti telah didarahin dari sananya. Mungkin adalah kerjaan dari orang gila. Tetapi bukanlah terlalu gila kan orangnya. Kenapa lu jelasin bro, mah ketahuan bro lu. Seperti jika suatu gadis mengirimkan surat berdarah di persuratan, mungkin agak sedikit aneh. Tetapi pada akhir dari kehidupan, pada akhir hari, dia dapat mendapatkan apa sih? Dia dapat mencari seseorang yang mencintainya, kan? Apa sih yang lu cemasin, Nona? Nona cantik sepertimu seharusnya tidak ada masalah untuk mencari cinta. Orang jelek seperti saya yang seharusnya cemas untuk loneliness, kesendirian selamanya. Bukanlah itu yang seharusnya untuk orang jelek. Hei, kamu tidaklah sangat jelek, Gus. Kurasa kamu lucu. Hei, kamu tidaklah sangat jelek, Gus. Kurasa kamu lebih jelek. Bro, paling tidak respect gak sih bro? Iya, kurasa kamu sangat jelek bro. Udah jelek dikomplain lagi bro, Gus. Tapi saya suka kamu. Apa sih orang jelek? Apakah itu nama dari minuman yang kau beli untuk saya? Nah, kasih guys orang ini. Tidak, Nona. Ini adalah nama dari minuman yang hanya saya pernah berikan ke diri saya sendiri. Minuman yang dapat saya panggil kesepian. Kenapa lu sih bro? Jantungan kah? Lah, diam. Well, saya tidak akan mengganggumu lagi, Nona. Walaupun kamu memiliki intensi ataupun tidak, kamu telah apa sih Wam? Kamu telah menghangatkan hati saya. Saya menyelesaikan minuman saya. Pria itu sepertinya suka saya. Walaupun saya merasa surat berdarah saya menakutkannya. I wonder. Saya pikirkan apa yang dia pikirkan tentang saya. Jika dia tahu saya yang mengirimkannya. Atau walaupun jika tahu. Atau bahkan jika dia tahu saya telah memotong suatu pria. Oh, mungkin dia hanya
Pasti lu pesimis, bro. Mungkin dia hanya benci saya selamanya dan berpikir bahwa saya aneh dan akan memberitahu kepada semua orang bahwa dia tahu bahwa saya membunuh orang-orang walaupun saya tidak dengan serius. Apa sih? Dengan tidak serius sama aja, bro. Mana ada serius tidak serius? Itu hanyalah satu kali. Bagaimana? Kenapa kamu cuma minum satu kali? Kamu bukanlah alkoholik. Ketika kamu membunuh satu orang, kamu adalah pembunuh untuk hidup. Oh man, habislah gua. Deep breath, pernafasan yang dalam, nafas dalam-dalam. Oh, saya mungkin seharusnya mengatakan semua itu di kepalaku, bukanlah menjerit di bar ini. Apa sih, orang aneh lu, bro? Udah sangat telat sekarang. Mungkin saya membuat masalah dari yang tidak ada. Apa sih lu, bro? I mean, saya pikir mutilasi itu tidak aneh untuk suatu wanita. Apa sih, tidak aneh untuk dilakukan suatu wanita, kan? I mean, lihatlah burung hantu. Mereka selalu memutilasi mangsa mereka sebelum mereka memakannya. Tetapi mereka sangatlah lucu. Anyway, saya harus pergi ke rumah. Ini sudahlah sangat telat. Hari ini sangatlah menyenangkan. Kita harus ke bed, tempat tidur. Let's go. Berapa aja itu, bro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ya, sepertinya kamu tidur nyenyak, bro. Oke, akhirnya berdiri, akhirnya bangun dan apa sih, great, dan bilang halo ke hari ini. Hey, sepertinya surat ada di sini. Saya harap tidak ada supona. Supona itu apa, bro? Gak tahu gue, bro. Saya harap tidak ada supona untuk pembunuhan Rodrigo di sini. Haha. Tetapi serius, ini akanlah sangat buruk. Kita lihat iklan bill tagihan, Tunggu. Sepertinya 2 ini adalah surat personal. Hore. Mari kita lihat siapa. Yang pertama, Gus Gradenko. Ini lucu. Saya tidak pernah berpikir bahwa si mailman-nya menyurati surat mereka sendiri. Apakah dia menyuratinya sendiri? Saya akan lihat apa yang ditulis. Dearest Beretta, kamu telah enchanted apalagi, bro? Kamu telah mensujuk saya dalam segala apapun. Ketika saya menulis ini,
Ini mungkin 3 jam teraneh setelah saya melihatmu di bar. Tapi hati saya hancur. Seperti ini telah jutaan tahun. Tulis surat normal gak sih bro? Menjadi pembicara yang kasar. Saya tidak berpikir bahwa saya dapat mengekspresikan affection yang dalam atau kesukaan yang dalam di dalam di dalam diri. Jadi saya telah menyurati yang gampang nggak ada. Saya telah mengambil pikiran ini di dalam tulisan, dan di belakang topeng dari pena dan tinta ini saya akan mengatakan apa yang saya tidak berani ngomong malam lalu. Saya cinta kamu, Beretta. Saya melihatmu hanyalah 1 jam, tetapi saya mencintaimu seluruhnya. Lu panjang banget bro. Untuk 1 jam ajaib itu, saya merasa sangat tenang. Bukan karena saya berpikir bahwa kamu dapat membalikkan cinta saya. Mungkin saya rasa dapat menjadi tujuan yang bodoh walaupun saya mencarinya. Tetapi karena jam itu saya belajar bahwa universe itu ada purpose, ada tujuannya bro. Takdir itu ada tujuannya bro. Pastinya malaikat seperti kamu adalah bukti dari keajaiban. Saya takut bahwa saya telah mencakar keseruan dari cintamu untukmu, Beretta. Tetapi dan saya compel, tangan tua ini sangatlah lemah. Saya takut ini akanlah pergi. Dan Beretta, untuk mensimpulkannya, saya akan membuat satu request yang sangat bodoh. Akankah kamu menemui saya lagi? Saya akan berada di loker bar, di bar lokal, di weekend kah? Malam weekend, dan saya pasti akan menyukai keberadaanmu. Bilang jam 7 kah? Jika kamu telah jika kamu telah berpacaran di hari itu, saya akan understand kenapa gua gak tahu Indonya bro. Saya akan mengerti sepenuhnya dan tidak akan mengganggu kamu lagi.
temen terjelekmu, Gus. Waduh, gua bentar guys, gua toilet dulu gak sih? Penuh guys, penuh. Oke, saya kembali. Oh, kita balik ke sini. Oh man, Gus memang menulis secara berbeda dari percakapan dia, dan dia mencintaiku. Wow, ini sangatlah banyak untuk diambil. I mean, saya hanya menemuinya, dan untuk waktu yang sangat singkat. Still, mengetahui bahwa ada di luar sana yang mencintaiku, aku merasa bagus. Dan gue sepertinya adalah orang yang baik. Apakah ini seharusnya cinta di pandangan pertama? Well, saya tidak harus untuk memutuskan sekarang. Jam 7 itu adalah waktu yang lama. Dan saya masih memiliki surat lain untuk dibuka. Yang ini memiliki fancy mewah sih. Handwriting, tulisan mewah yang cantik. Siapa ya? Siapa nih guys? Waduh. Ditulis Roxane di Armor. Ini seharusnya ibu dari anak yang kita bunuh gak sih? Sangat aneh melihat
Nyonya D menulis nama lengkapnya seperti itu. Kenapa dia mengirimku surat sekarang? Cuma ada satu cara untuk mencari tahu. Darling Beretta, saya sangatlah beruntung untuk menabrakmu, untuk menemuimu malam kemarin. Sepertinya setelah beberapa jam setelah kematian anakku, kamu telah menjadi dewasa dan menjadi lebih percaya diri, tegas gak sih? Gak tahu bro. Dan wanita cantik, wanita apa sih? Wanita muda yang cantik. Saya harus mengonfes. Saya memberitahumu, Beretta. Jika ada wanita lain yang telah membunuh anakku, saya pasti berpikir rendah terhadapnya. Well, makasih. Tetapi saya tidak dapat berpikir rendah terhadapmu, sayangku. Sepertinya ini memberikanku apa sih grieving heart? Apa sih? Grieving heart membuat hatiku agak susah guys translate gitu. Pokoknya memberiku feeling yang gak enak deh untuk mengetahui bahwa anakku telah meninggal. Dia berada di tangan kecilmu yang lucu, dan tetapi di sana ada apa sih? Kegelapan. Wow. Anakku adalah cahaya dari hidupku. Dan ketika cahaya itu telah padam, saya ingat, sayangku, ketika kita menemu hari ini, kamu bilang bahwa kamu mencari cinta. Atau mungkin kamu bilang bahwa kamu mencari yang lain. Sepertinya yang kamu consider, apalagi bro, yang kamu lihat dalam mencari cinta adalah di jam yang paling gelap saya juga mencari cinta, tetapi saya akan susah banget bro. Saya akan mencari yang lebih rendah, teman, koneksi manusia apapun, itulah cukup. Dan di sini Beretta, saya datang untuk membuat request saya. Akankah kamu memberikan sedikit dari waktumu untuk mengkomforti ibu yang sedang sedih seperti saya? Mungkin jam 7 hari ini. Seperti yang kamu bilang, saya belum mengambil surat yang kamu kirimkan ke saya dan diberikan ke polisi. Surat berdarah yang kamu tanda tangan akan menghancurkanmu ketika di court apa sih? Dihukum. Tetapi jangan cemas sayangku.
Saya tidak akan pernah bermimpi untuk menggunakan surat ini terhadapmu. Tidak ketika kamu menjadi teman yang sangat penting. Diam dong, bro. Saya tahu saya dapat mempercayamu untuk berada di sana untukku. Di jam ini ketika saya membutuhkanmu paling banyak. Jadi, saya akan menemuimu di jam 7, sayangku. Faithfully yours, Roxy. Wow, saya tidak pernah melihat Nyonya Di seperti ini sebelumnya. Sepertinya saya mendapatkan vibe yang aneh dari surat ini. Tapi saya harap dia baik-baik saja. Kasihan. Tapi bukankah Gus ingin menemuiku di jam 7 juga? Oh tidak, saya tidak dapat menemuinya dan menemui Nyonya Di dalam waktu yang sama. Sepertinya saya harus Sepertinya saya harus membuat suatu keputusan. Di satu tangan, Gus mencintai saya. Jika saya mencintai dia kembali, well, semuanya akan menjadi super perfect happy forever. Kebahagiaan selamanya. Tetapi jika saya tidak mencintainya, well, diam dong, bro. Di tangan yang lain, saya tidak tahu apa yang Nyonya diinginkan. Tetapi saya sangat kasihan Rena telah menyobek kepala anaknya. Saya mungkin seharusnya mencoba untuk menjadi lebih baik ke dia. Oh, dan saya rasa masih ada opsi ketiga. Saya dapat berada di sini sendirian di rumah saya dan seperti membuat suatu omelet atau sesuatu tergoreng, tetapi tidak ada telur lagi. Well, saya dapat membuat roti panggang. Saya dapat berada di rumah malam ini dan membuat roti panggang daripada mengunjungi Gus atau Nyonya Di. Jadi, apa yang akan saya lakukan? Saya harus pergi ngedate dengan Gus. Ini akan sangatlah menyenangkan. Saya seharus untuk mengkomforti Nyonya Di. Ini akanlah sangat normal dan tidaklah aneh. Ini saatnya panggang, bro. Ke ini aja deh. Kita ke Nyonya Di deh. Sorry Gus, saya ingin menemuimu. Tetapi saya harus membuat penyesalan setelah membunuh si Rodrigo. Sepertinya saya akan menemui Nyonya Di Armor malam ini. Seharusnya dia panggil polisi, bro. Wow, saya sering lupa betapa besarnya rumah Rodrigo. Ini sudahlah sebuah museum. Saya dapat bertaruh bahwa ini sangatlah kosong dengan Tuan dan Nyonya Di tinggal sendirian. Well, mungkin saya dapat mengempel. Beretta sayangku, saya tahu saya dapat mempercayaimu untuk menemuiku. Mari. Saya telah menyiapkan
cheese platter itu kayaknya keju guys. Kamu harus coba beberapa. Di suratnya Nyonya Di bilang bahwa dia lagi bersedih. Saya rasa orang yang berbeda bersedih di cara yang berbeda, bro. Beberapa orang nangis dan beberapa orang menyiapkan appetizer itu santapan mewah. Saya sangat benci untuk mengatakan ini ke kamu, Beretta, ketika kamu belum masuk ke pintunya. Tapi saya harus saya harus mempertanyakanmu hal yang paling penting. Apa sih nih? Akankah kamu mengambil Capran atau Pinot Grigio? Gua nggak tahu ini apa, bro. Emangnya apa, bro? Capran, nggak tahu gua, guys. Keputusannya bagus. Kenapa warna aneh? Warna merah yang sangat dalam. Saya rasa, sayangku, apa darah Rodrigo terlihat setengah merahnya terhadap minuman ini. Tuh Rodrigo, kita selebrasi untuk si Rodrigo. Kita dua minum. Ya, Rodrigo pernah menjadi pria yang sangat tampan. Pernahkah saya memberitahumu bahwa suamiku bukanlah ayahnya? Apa? Jangan cemas. Jangan cemas, sayangku. Suamiku lagi di luar untuk trip bisnis. Oke. Dia mungkin belum tahu bahwa Rodi kecil sudah mati, sudah meninggoy. Bless him. Kamu tidak bilang. Ini telah menjadi sangat aneh. Yes, saya di rumah sendirian di gedung yang besar ini. Atau setidaknya apa sih? I was alone. Saya sendiriannya tadi. Setelah kamu datang. Oke. Jadi anakku adalah pecinta yang bagus. Sangat aneh sih. Maaf, Nyonya Di, saya tidak mendapatkannya. Jangan melihat sepertiku, sayangku. Oh, kita tidak bilang tentang apapun yang aneh lah. Oke. Apa sih? Saya bertanya karena ayah asli Rodrigo itu adalah sebuah macan. Apa sih? Oh, kamu mengerti apa yang saya maksud? Kita menatap jalan keluar, guys. Maaf, Nyonya Di. Tidak mungkin saya menjawab pertanyaan itu. Iya, Nyonya Di, saya tahu apa yang kamu maksud. Yang kamu maksud kayak macan asli. Apakah itu membuat Rodrigo sebagian macan, bro? Gak tahu gue, bro.
Saya tahu apa yang kamu maksud, oke? Oke, kamu seharusnya melihat ayah asli Rodrigo ketika si dia sangat semangat. Dia akan menjerit, oh, oh, dan menandai teritorinya dengan mencakar seluruh furnitur. Saya rasa kamu memiliki story yang sama. Ayo, ayo bro, ayo. Saya tidak maksud apa untuk dikatakan Nyonya Di. Kenapa aneh banget lu bro? Satu hari Rodrigo itu, ayolah sayangku, panggil gua Roxy. Nyonya Di itu terdengar aneh. Loh, terdengar seksual bro, apa sih? Roxy terdengar lebih lebih apa sih yang gue baca loh, skip aja deh. Oke, Roxy, well, jadi gue dan Rodrigo, tunggu, apakah kamu ingin berbicara tentang ini? Saya membunuh Rodrigo karena dia adalah bajingan selingkuh guys. Tetapi saya tahu bahwa ini sudahlah sangat susah untukmu, Mrs. Roxy. Oh, peace post. Rodrigo sangat baik. Oke, tapi apakah dia hanyalah apa sih reminder yang sedih terhadap masa lalu saya? Itu adalah hal yang terbalik tentang apa yang saya tulis di dalam suratnya. Kamu bilang bahwa kamu sedih. Ya, saya mungkin telah menulisnya, tapi yang saya inginkan, sayangku, hanyalah sesuatu untuk mendapatkan atensimu. Sepertinya bekerja. Ini tidaklah baik untuk melihat masa lalu, sayangku. Saya selalu mencoba apa sih melihat masa depan. Ini kebanyakan guys baca bacanya. Oke. Wow. Saya rasa saya mencari cinta tapi belum consider ini bro. Apa sih? Nyonya di Armor, kamu menggunakan kematian anakmu sebagai alasan untuk mensidus saya. Kan? Roxy, kamu menggunakan kematian anakmu sebagai alasan untuk mensidus saya, dan saya merasa ini dapat bekerja. Beretta, saya sangat terkejut bahwa kamu mengasumsikan hal itu. Sih? Gak tahu bro, gak tahu. Skip aja guys. Orang aneh guys. Pergi dalam waktu ini. Ayolah sayangku, jangan meninggalkan tempat ini. Jika kamu mau ke mana pun, seharusnya lebih dekat. Lakukan apa yang kamu katakan di suratmu. Mengikuti hatimu. Percaya gua, Nyonya di Armor. Saya telah
mengikuti hatiku. Dan dia bilang bahwa saya seharusnya pulang aja bro. Lebih cepat, lebih baik. Oh, Beretta, kamu menyakitiku. Apakah kamu bilang bahwa saya tidak atraktif bro? Kamu tidak menyukai gua? Ya, itulah yang gua katakan bro. Tidak, tentu saja tidak Amrosi. Saya rasa kamu adalah yang paling cantik dari pacar gue yang telah mati otonya. Oh my god, gelapnya bro. Apakah kamu beneran Beretta? Beneran gak sih? Apakah tidak ada harapan bahwa kamu mempunyai sedikit kesukaan terhadap saya? Apa sih ini? Apa sih ini bro? Tidak ada harapan kah? Ya, tidak. Maaf bro, tidak ada harapan. Oh, baiklah. Saya pikir masih ada harapan. Gimana nih guys? Gak tahu gua bro. Tidak aja deh. Di kasus ini Beretta, saya rasa saya harus membunuhmu. Apa? Udah, itu adalah pisau. Jenis pisau yang kamu gunakan dalam menusuk orang secara serius. Oh, still 4 second left. Tunggu sebentar. Bentar sih. Jadi aneh gitu bro. Saya berjanji, ini tidak akan sakit. Oh man, saya harus lari. Lari gak sih bro? Piu. Saya sudah lari dari wanita gila itu dan pisaunya selama 1 jam sekarang. Tetapi saya belum menghilangkannya. Saya tidak tahu di mana. Saya rasa siapa yang benar, apa sih, siapa yang saya punya yang sebenarnya suka saya. Gus, mungkin dia dapat melindungiku. Saya akan ke bar. Saya harap dia belum meninggalkan tempat itu. Gus, kamu tidak akan pernah mempercayaku kenapa saya belum di sini di jam 7. Ada wanita gila ini dengan pisau dan saya sangat pasti bahwa dia ingin membunuh gua. Kamu harus membantuku. Wow. Kamu harus tunggu sebentar, Nona. Apa yang kamu bilang tentang wanita gila? Yang dia maksud adalah gua, Gustav. Dia di sini. Bantu gua. Dan Gustav, kalian tahu sesama, bro. Hey, Nona. Sosial dan karena sense.
Oke bro, oke, kita udah tahu bro. Apakah ini adalah ayah si Rodrigo? Oh, ini Panther ya. Oh, ini bro, ini matanya bro. Ini si ayah Rodrigo bro. Oke. Kita mendendam sesama untuk waktu yang sangat lama. Saya lupa kenapa saya emosian. Setuju, Roxy. Saya juga berpikir begitu. Tetapi apa yang saya dengar tentang apa sih kejar-kejaran dengan pisau ini, bro? Gustav, saya membawa pisau ini karena saya ingin membunuhnya. Tadi, saya rasa etika gua sudah jelas. Enggak, bro. Kamu enggak akan menyentuh satupun helai rambut dari Nona ini. Sangat charming, Gustav. Saya harus mengatakan bahwa dia sedikit muda untukmu. Tapi gua juga sih. Dia akan gua bilang dia membunuh anak kita, Gustav. Rodrigo manis kita. Oh, oh. Dia apa? Bali Flavin Rossi. Wanita manis seperti Bereda tidak akan menyentuh siapapun gak sih? Dan dia benar. Kamu telah gila. Tanya dia sendiri, Gustav. Dia adalah Fox itu Fox tupai kah? Tupai gak sih? Kayaknya bukan guys. Siluman kah? Siluman kecil yang penipu kah? Coba nanya dia. Ah, Beretta. Saya sangat membenci untuk menanyaimu pertanyaan ini. Tapi untuk respect terhadap Foxy dan memori kita, saya akan menanyamu langsung. Apakah kamu membunuh suatu pria yang bernama Rodrigo? Waduh, susah bro. Gus, saya sangat minta maaf. Dia mengatakan yang sebenarnya. Gus, kamu seharusnya tidak mempercayai ini kan? Dia telah gila bro, dia gila bro. Gimana guys, apa yang kita pilih? Kita bilang aja deh. Apa? Saya tidak dapat mempercayainya. Wow, Gus sepertinya ingin mencabut kepalaku. Secara figuratif, artinya. Tidak, buatlah itu kenyataannya. Oh oh, bye bye. Kerah. Loh, mati kah kita? Mati kita bro. Meninggoy kah kita bro? Itu sangatlah impresif bro. Oke. Saya dapat melihat apa sih strength? Saya dapat melihat kekuatanmu. Saya cuma menyimpan kekuatan itu hanya untuk momen seperti ini. Kasiannya saya terpaksa untuk mencabut
untuk mencabut kepala wanita ini dari tubuhnya. Oke, bro. Saya selalu mengetahuinya. Saya akan mencari si Rodrigo. Saya tidak akan pernah menjadi ayah yang baik untuk anak ini. Apa sih? Saya berintens. Apa sih? Gak ngerti gue, bro. Jalankan aja lah. Kepanjangan, bro. Disuruh buat nebus dosa, guys. Ini adalah dunia yang sepi. Lalu minum. Saya tidak tahu tentang itu, Gustaf. Setelah kesedihan yang dia berikan, dia membuatmu menemuimu lagi, membuat reuni. Kamu tahu, Gustaf, suami gua masih di bisnis trip, bro. Dan saya telah menyiapkan sebuah cheese platter di rumah. Oke. Oh, Gustaf, mereka, oh my god, happy ending, bro. Mereka ciuman, guys. Happy ending kan nih, guys? Happy ending kan nih, bro? Ending. Jangan berdiri sangat dekat terhadap saya, karena saya akan mencabut kepalamu, oke? Kamu telah mencapai akhir dari ini, tetapi bukanlah akhir. Ini adalah kredit yang bukan akhir. Oke. Makasih telah bermain, oke. Waduh. Kita belum menemui ini, guys. Belum menemui ini sama ini, bro. TikTok siapa lagi, bro? Temen kah? Di cowboy. Manusia gak sih? Biru, guys. Well, panjangan sih, bro. Ini aja deh. Oke, guys, makasih yang sudah like, komen, dan lain-lain. Semoga kalian memiliki hari yang bahagia. Kita coba lanjut game lain.